semuanya, perkenalkan nama saya Arina Trisroya dengan akhiran NIM 015. Dalam video ini, kami akan membahas sebuah kasus nyata dalam ekonomi moneter, yaitu kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed Amerika Serikat pada tahun 2022. Setelah pandemi COVID-19, perekonomian dunia memasuki fase pemulihan yang tidak biasa. Di satu sisi, aktivitas ekonomi kembali meningkat. Namun, di sisi lain, gangguan rantai pasok global, lonjakan harga energi, dan stimulus besar-besaran selama pandemi mendorong harga inflasi global melonjak tajam. Dalam kondisi ini, The Fed menghadapi tekanan besar untuk menjaga stabilitas harga secara agresif dan berulang kali, menjadikan periode ini menjadi siklus pengetatan moneter tercepat sejak 1980-an. Untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh, video ini akan mengaitkan kerangka teori transmisi kebijakan moneter dari Miskin dengan temuan empiris dan jurnal-jurnal internasional. Pembahasan selanjutnya akan dimulai dengan penjelasan mengenai saluran transmisi moneter menurut Miskin sebagai dasar untuk memahami seluruh dampak yang akan dibahas. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Nursabita Lakosar dari akhiran NIM 024. Miskin dalam The Economics of Money, Banking, and Financial Markets menjelaskan bahwa kebijakan moneter memengaruhi perekonomian melalui 4 saluran transmisi utama. Pertama, interest rate channel. Ketika suku bunga naik, konsumsi dan investasi masyarakat cenderung menurun. Kedua, bank lending channel, di mana kenaikan suku bunga menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Yang ketiga, balance sheet channel, saat harga aset turun sehingga kondisi neraca perusahaan dan rumah tangga melemah. Keempat, exchange rate channel, yaitu kenaikan suku bunga yang memperkuat nilai tukar namun berdampak pada melemahnya ekspor. Kerangka ini menjadi dasar penting dalam menganalisis berbagai penelitian dan jurnal ekonomi terkini. Saya Wahid Akhyar Utara Ramadan dengan NIM 143240221. Baik, setelah memahami saluran transmisi menurut Miskin, bukti empirisnya ditemukan dalam studi Jordan, Skolari, dan Taylor pada tahun 2020. Mereka menemukan bahwa kenaikan suku bunga langsung menekan pertumbuhan kredit dan menurunkan harga aset, seperti properti dan saham. Hal ini mengakibatkan investasi dan aktivitas ekonomi ikut melemah, terutama di negara-negara yang sebelumnya mengalami lonjakan kredit tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga bekerja sangat kuat melalui saluran kredit dan aset, sehingga dampaknya tidak hanya berhenti di dalam negeri saja, melainkan akan masuk ke ranah global yang akan mempengaruhi banyak negara. Yang berikutnya akan dibahas oleh teman kami. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Jadanu dengan NIM 1432428. Kebijakan Federal Reserve ini punya efek global yang jauh lebih kuat. Di Giovanni tahun 2022 menemukan bahwa kenaikan suku bunga AS membuat dolar menguat, kredit internasional menurun, dan arus modal keluar dari negara berkembang. Dampaknya, impor menjadi lebih mahal dan ekonomi negara berkembang makin tertekan. Ini menunjukkan bahwa transmisi moneter sekarang bersifat global, bukan domestik saja. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faik Nabi Salamurni dengan NIM akhiran 324. Drefman 2022 menekankan bahwa bank menghadapi tekanan ketika suku bunga naik, biaya dana meningkat, resiko gagal bayar naik, dan portofolio jangka panjang seperti KPR tertekan. Bank dengan maturity mismatch paling rentan. Sementara itu, Hoffman 2021 menunjukkan bahwa transmisi moneter melalui pasar aset kini lebih kuat karena peningkatan shadow banking, leverage rumah tangga yang tinggi, dan pasar obligasi yang sangat sensitif. Artinya, kenaikan bunga sekarang berefek lebih cepat dan lebih luas. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Kusmaningtis dengan NIM akhir 330. Jadi, berdasarkan penjelasan materi dan juga permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan suku bunga itu tidak hanya memandang stabilitas harga, tetapi juga bagaimana cara agar ekonomi itu tetap stabil dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah pengetatan moneter itu harus secara bertahap dan komunikasinya itu harus dengan jelas. Lalu yang kedua adalah kebijakan makroprudensial itu diperketat untuk menahan leverage yang berlebihan. Yang ketiga adalah pemerintah itu harus mendukung rumah tangga dan juga UMKM yang rentan terhadap beban bunga. Dan yang terakhir adalah bank sentral itu harus menyiapkan fasilitas likuiditas agar sistem keuangan itu tetap terjaga dan juga stabil. Sekian, terima kasih.